Halo, nama saya Yohanes. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang teks fiksi dan teks non-fiksi. Pengertian dari teks fiksi. Secara umum, fiksi adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari penulis yang bukan berdasarkan kenyataan. Sehingga fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Menurut Roger, fiksi adalah energi yang dihubungkan dengan telos yang bersifat fiksi, dengan itu baik, dan itu baik. Fiksi adalah fiction, dan itu berbeda dengan fiktif. Telos sendiri dalam bahasa Yunani memiliki arti yakni akhir, sasaran atau tujuan. Jika dalam agama, fiksi yaitu keyakinan. Sedangkan dalam literatur, fiksi itu energi yang mengaktifkan imajinasi. Menurut Chris Marsan, fiksi merupakan karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan hayalan atau imajinasi dari pengarang. Menurut KBBI, fiksi diartikan sebagai cerita rekaan seperti roman, novel atau lain sebagainya. Rekaan hayalan yang tidak berdasarkan dengan kenyataan, pernyataan yang hanya berdasarkan hayalan atau pemikiran. Ciri-ciri fiksi. 1. Dalam cerita fiksi bersifat imajinasi dari pengarang. 2. Dalam fiksi terdapat kebenaran yang tidak mutlak. Ketiga, biasanya fiksi menggunakan bahasa yang bukan sebenarnya atau konotatif. Keempat, karya fiksi tujuannya menyasar pada emosi dan mengesampingkan logika. 5. Tidak memiliki sistematika yang baku. 6. Dalam karya fiksi memiliki pesan moral atau amanat tertentu. Struktur fiksi. 1. Abstrak. Bagian ini adalah bagian opsi yang boleh ada dan boleh tidak ada di bagian ini. Juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi. 2. Orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah novel. 3. Komplikasi. Pada bagian ini saat dimulainya suatu permasalahan dari teks cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel. 4. Evaluasi. Pada bagian ini jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau penyelesaian masalah yang sedang dihadapi oleh para tokoh. 5. Resolusi. Pada bagian ini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah-masalah yang dihadapi tokoh dan menjadi akhir penyelesaian masalah apakah dapat berakhir dengan baik ataupun berakhir dengan tidak baik. Keenam, kode atau reorientasi merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Kaidah kebahasaan buku fiksi. 1. Mengandung perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah benda atau yang sering disebut juga dengan metafora. 2. Menggunakan kata ganti tertentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian yang kuat atau sering disebut dengan metonimia. Menggunakan persamaan atau simile yang digunakan sebagai pendamping yang menyatakan suatu hal lainnya. Pengertian teks non-fiksi. Non-fiksi adalah suatu karangan yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran di dalamnya. Struktur buku non-fiksi. 1. Orientasi. Bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita, dan bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah novel.
2. Urutan peristiwa. Berisi urutan peristiwa yang terjadi dalam cerita mulai dari awal permasalahan sampai akhir permasalahan. 3. Reorientasi. Merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat dipetik atau diteladani dari teks cerita fiksi. Ciri-ciri buku non-fiksi. 1. Menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada nemu diperbaharui lagi menggunakan fakta yang ditemukan kembali. 2. Ide yang tertulis secara jelas dan sistematis. 3. Menggunakan istilah asing yang kadang dicampur seperti handphone atau gadget. Kaidah kebahasaan buku non-fiksi. 1. Menggunakan kata baku yang terkesan resmi dan formal. 2. Cerita yang dituliskan terkesan santai. Cerita demi cerita yang terjadi di kehidupan sehari-hari. 3. Mengungkapkan kata singkat dan kata yang belum termasuk kata serapan. Langkah-langkah kebahasaan buku non-fiksi. 1. Membaca teks ulang dalam buku. 2. Memahami teks dalam buku. Ketiga, menyimpulkan amanat yang tersirat ataupun tersurat. Sekian dari saya, terima kasih.